Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kembali lagi di channel aku Lucky Tarot MS. Hari ini kita bacakan untuk karma buat musuh kita, siapapun yang kalian pikirkan menyakiti kalian, difikirkan aja orangnya, dibayangi. Insya Allah ini bisa resonate dan membantu kita semua. Jangan lupa bantu subscribe, like, comment, and share. Dan skip iklan channel aku Lucky Tarot MS. Kita langsung baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bentar ya. Kita lihat energi orang yang menyakiti kamu, yang musuhi kamu. Ada 7 of Wands, 2 of Wands. Oh, langsung karmanya guys. Ini udah jelas banget ini ya. Mereka mau nggak mau ya harus hadapi kenyataan mereka ya tentang pembayaran karma. Yang selama ini mereka tahan-tahan nih energi karmanya. Tapi mau nggak mau ya mereka ya harus menghadapi pembayaran karma. Jadi masa depannya mereka ini energinya akan mengalami banyak pengkhianatan, banyak luka, banyak drama ya, membuat mereka stres, bahkan juga sakit. Ini ya memang sebagai kutukan dari apa yang mereka tahan. Jadi kayak mereka menahan diri untuk jujur, menahan diri untuk memberikan janjinya sama kamu, tuh ya, yang sudah kamu harapkan tentang janji-janjinya dia. Ya, kita lihat karma untuk orang yang memusuhi kamu. The Queen of Swords and of the Devil. Oke, karmanya di sini ya mereka marah dengan keputusannya kamu. Ya, ada the Queen of Swords, marah banget dengan keputusan kamu, yaitu kamu memilih untuk fokus healing. Dia marah banget, ya. Dan kamu menjujurkan tentang perjalanan permainannya dia. Salah satunya tentang perselingkuhan dan juga tentang black magic. Ya, kamu tahu dia merencanakan ataupun mengirim sesuatu ke kamu. Kamu tahu itu. Dan di sini dia tertekan ya. Dalam karmanya itu intuisinya dia akan mengalami banyak beban karena ini adalah kisah masa lalu yang harus ya dia bawa, yang harus dia pikul ya. Dan aku ngelihatnya dia merasa menjadi saingan sama kamu. Kenapa? Ya karena kamu meminta kejelasan, meminta keputusan, meminta kejujuran, tapi dia malah block communication sama kamu. Pada akhirnya kamu mengambil keputusan untuk menyembuhkan diri. Ya, kamu obsesi ingin sembuh. Kamu obsesi mau sehat, mau damai. Walaupun perasaan kamu ini bergejolak ya, karena masih ada serangan gaib, ada rumors, ada fitnahan. Kamu tahu, cuman kamu coba untuk berdamai. Ini yang membuat dia sebenarnya ya dendam sama kamu, marah sama kamu, karena ujungnya dia yang terperangkap dalam permainan setannya. Ya. Dan dia tertekan sendiri nih.
dihantui terus tentang masa lalu, ya, kebahagiaan yang sudah dia kacaukan. Kita lihat lagi. Nanti kita lihat yang clarify 5-nya. Ya, tentang perasaannya dia yang sudah menyakiti kamu ke kamu sekarang seperti apa sih perasaannya? The Queen of Pentacles, the Ace of Wands. Ya, dia perasaannya depression, stres, karena ya dia mengeblok dirinya dia sendiri dari kamu, ya, kamu yang sudah focusing tentang pembenahan diri, kamu yang sudah fokus membangun dirimu dengan spiritual. Jadi dia ngelihat kamu tuh seseorang yang penuh dengan kewibawaan, penuh dengan kedewasaan, penuh dengan energi spiritual, ya, dia ngelihatnya. Dan ya dia marah pada dirinya dia sendiri, ya. Di sini dia terperangkap dalam awakening spiritualnya dia sendiri, ya. Salah satunya akan ada perselingkuhan terjadi dalam hidup dia, dan itu membuat dia tersiksa sendiri, stres, depression, dan aku ngeliatnya memang di sini dia coba untuk bertahan nantinya, ya, bertahan untuk menyembuhkan dirinya dia sendiri. Tapi memang dia cemburu dengan keberhasilannya kamu, ya. Salah satunya kamu belajar menerima, belajar berdamai, ya, adanya perselingkuhan ataupun serangan gaib yang terjadi karena dia, ya. Oke. Dan perjalanan karmanya dia ini akan penuh dengan ketakutan. Jadi apapun yang dia doakan, yang dia inginkan, ini nggak terwujud, ya. Ya, jadi perjalanan kesuksesannya dia itu ya akan mengalami banyak tekanan, akan mengalami banyak drama, ya. Aku ngelihatnya. Kita lihat lagi dengan clarify. Tayang, 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 atung tung 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 tung. Kita lihat the 10 of Swords-nya. Oke, ya. Ini karma dari cara dia, ya, meninggalkan kamu. Padahal kalian lagi bahagia-bahagianya, lagi senang-senangnya, lagi happy-happynya, tapi dia tinggalin kamu, ya. Kenapa? Karena uang atau sesuatu yang lebih besar potensinya dibanding kamu, ya. Jadi kayak materinya tuh lebih besar. Diam bang, ya. Dan aku ngeliatnya di sini dia sama orang barunya ini nggak seimbang, ya, membandingkan kamu dan orang baru. Aku ngelihatnya, ya, ngebandingin kamu dan orang baru. Dia kehilangan wibawa, kehilangan image-nya setelah dia memilih orang baru, kan. Dan dia membandingkan kamu dengan orang baru jadinya. Karena dia ninggalin kamu ketika kamu lagi bahagia-bahagianya sama dia, lagi seneng-senengnya, lagi happy-happynya, ya. Kita lihat lagi the Queen of Swords-nya. Tuh,
Dia dendam banget ya, melihat kamu sudah bisa mengambil keputusan bertahan dengan apa yang sudah kamu kerjakan, apa yang sudah kamu komitmenkan dalam keputusan kamu. Salah satunya tentang pembenahan diri dalam spiritual ya. Di sini membuat dia dendam banget. Kenapa? Ya karena doanya kamu jadi nggak buat dia, tapi untuk dirimu sendiri. Ya, untuk kesuksesan kamu sendiri. Dan itu membuat dia cemburu, membuat dia marah, membuat dia dendam, kesal. Ya, makanya mau nggak mau ya dia akan belajar untuk bertahan dalam penyembuhan dirinya secara spiritual untuk dirinya dia sendiri pada akhirnya nanti. Ya. Karena ini dia merasa kamu tuh saingan dia. Ya. Dia pengen menghalangi kesuksesan kamu. Ingin menghalangi tentang langkah hidup kamu, keberanian kamu. Ya. Dengan cara apapun dia pengen halangi. Dia mantau kamu juga dari kejauhan. Kita lihat the devilnya ya. Ya, dia marah, dendam, kesal, karena salah satunya kalian karena long distance, jadi dia pikir ya dia bisa controlling semuanya gitu loh, terutama controlling kamu ya. Tapi ternyata kamu malah bertahan dengan keputusan kamu, yaitu memperbaiki ya tentang kehidupan kamu sendiri. Dan ini membuat dia merasa diacuhkan, merasa dicueki, merasa tidak diperhatikan. Makanya dia dendam, marah, kesal ya. Dan dia coba untuk bisa mengimbangi kamu, tapi dengan sifat egonya dia ini, dia sulit untuk memperbaiki kesuksesannya lagi, karena dia harus memperbaiki keras kepalanya dia, controllingnya dia gitu ya. Kita lihat dengan the Queen of Pentacles-nya deh. Tuh. Three of Swords. So, kenapa dia dendam ngelihat keberhasilan kamu pada akhirnya? Karena kamu bangkit. Kamu udah disakitin. Kamu udah dikhianati. Kamu sudah ditusuk hatimu berkali-kali. Tapi kamu masih bangkit. Kamu tahu permainannya dia. Bahkan dengan ilmu hitamnya. Kamu terus komitmen untuk penyembuhan. Kamu bertahan dengan cara kamu memperbaiki karmamu. Memperbaiki spiritualmu. Berjalan sendiri. Tuh ya. Dia marah. Kamu di sini sangat dewasa dalam menerima kehancuran, dalam menerima pengkhianatan ataupun rasa luka, rasa trauma itu dengan cara dewasa. Dan dia nggak suka hal itu. Kita lihat ya, the Hermit-nya. Tuh. Sudah berapa kali dia datang ke kamu? Sering kayaknya nih. Tapi ternyata sia-sia. Kenapa? You just focusing through yourself ya. Through evaluation. Jadi memang kamu sudah komitmen ingin membangun jiwa spiritual kamu sendiri untuk menuju sukses. Sedangkan dia sudah berapa kali datang ke kamu gitu loh. Dengan harapan ya kamu bisa dikontrolling lagi sama dia. Tapi ternyata sia-sia. Ya, sia-sia.
kamu lebih mementingkan dirimu sendiri sekarang, terutama dalam hal spiritual. Itu yang membuat dia sebenarnya tergoda lagi untuk ke kamu, ya, tergoda dengan energinya kamu. Makanya dia mengalami depression, harapannya tidak terwujud. Dia ketakutan apa yang dia inginkan tidak terwujud, tidak terbukti. Semua cita-citanya, hajatnya dia. Kenapa? Karena kamunya sudah focusing perbaikan diri, mencoba bijaksana dalam pembayaran karma, yaitu dengan salah satunya luka hati ini sebagai pembayaran karma kamu. Dan kamu sangat dewasa menyikapinya. Kamu yakin apa yang kamu pertahankan selama itu dengan kejujuran dan tetap memperbaiki apa yang kita perbuat, mau baik atau buruknya. Kamu ambil resiko, salah satunya untuk yaudah hidup sendiri aja dulu. Ini membuat dia sia-sia. Ternyata you can to survive yourself gitu loh. Yang tadinya kan kamu selalu harus ada dia, gak bisa hidup tanpa dia. Sekarang kamu udah bisa. Dan ini membuat dia terpukul sendiri. Karena di masa lalu kan yang dia pikirkan adalah seseorang yang memberikan benefit ya, profit, kebahagiaannya itu ya dilihatnya dari materi tadinya, tapi ternyata kecewa. Ya, kita lihat lagi dengan oracle-nya ya. Kita lihat dengan oracle-nya, karma untuk orang yang memusuhi kita. Coffee cup, meeting and conversing, savoring the moment, feeling uplifted friendship. Hands of cards, take a chance, risk, being strategic, option, not showing hand, and gambling. Lightning, sudden chance, shocking and news, surprise, epiphany, upheaval, and transformation. Perubahan ya, perubahan hidup. Pada akhirnya permainan dari cara dia bertemu dengan orang lain, salah satunya ya dia anggap udahlah bertemanan dulu, tapi ujungnya menjadi HTS ya, hubungan tanpa status. Ini adalah permainannya dia. Risikonya besar iya, karena dia bertaruh ya. Pada akhirnya permainan dia akan mengalami satu perubahan hidup, dan ini membuat dia ya shocking juga gitu loh, kaget gitu, karena permainannya itu berubah total pada akhirnya, tidak sesuai dari apa yang dia rencanakan gitu. Di sini memang dia dengan cara memberikan perhatian, ya entah itu secara media sosial atau telepon, dan dia juga memakai telepatik untuk bisa mengambil hati orang, ya. Dia mengenang tentang kamu, ya, pengen bersama, tapi dia tahu semuanya sudah mati rasa, ya. Entah kamu ataupun dia, ini udah mati rasa. Jadi ketulusan cinta itu ya bisa berubah, walaupun bilang cinta tapi rasa itu sudah tidaklah sama gitu ya, pasti ada perubahannya gitu. Dan ini membuat dia ya kaget, karena permainannya tidak sesuai harapan dia, tidak sesuai rencananya dia lagi. Ini aku lihat ya. Dan ya dia coba untuk bisa mengimbangi tentang energi, situasi, ya, tentang seseorang dan lingkungannya dia. Is it safe for you to love and stay optimistic to your love life? Ya, dia masih membuka lembaran baru dengan orang lain ya. Walaupun ujungnya ini akan banyak perubahan dan banyak masalah, karena permainan dia ini akan ya berbalik ke dia sendiri. Dan dia coba untuk optimis, permainannya dia tuh akan ya mendapatkan keberhasilan, mendapatkan kenikmatan gitu ya.
Akhirnya di ujung ceritanya ya, setiap yang dia temui, dia mempermainkan perasaan orang lain, bahkan dirinya juga. Untuk apa? Untuk mendapatkan energi orang lain. Salah satunya keberuntungannya. Ini adalah permainannya dia. Maka dia coba untuk berpikir positif, permainannya dia ini akan selalu berhasil. Tapi pada akhirnya ya semuanya akan ada perubahan, karena niatannya itu yang udah nggak baik gitu ya. Pasti ya semua akan berubah atas niatan gitu. Mencoba untuk komunikasi dari hati ke hati. Dia tahu sebenarnya yang terbaik itu adalah kamu, seseorang yang sudah pernah bersama sama dia. Tapi dia tahu dia udah nggak bisa lagi ke kamu. Kalaupun bisa ke kamu juga ininya sudah hampa ya perasaannya. Dan kalau dia membuka lembaran hati kamu lagi, ya otomatis dia harus membuka communication, atau ya yang dia lakukan adalah dengan telepati. Ya, melihat foto-foto kamu, ngebayangin kamu, narik energi kamu, ya, karena untuk tujuan yang tidak baik, untuk permainan saja, agar dia tidak kesendirian. Oke, so aku harap ini bisa resonate buat kita semua. Jangan lupa bantu subscribe, like, comment, and share. And skip iklan channel aku lah. Kita bersama-sama. Take care of you guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.